Salam saudara diberkati oleh Tuhan. Dalam mengerjakan segala sesuatu atau apa yang menjadi profesi kita, selalu yang kita tanyakan adalah apa untungnya. Perihal ini juga terjadi dalam pertanyaan para murid dalam Markus 10 ayat 28 sampai 31. Para murid bertanya tentang apa yang mereka dapat karena mereka sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Artinya bahwa setiap pekerja tentulah mengharapkan hasil atau upah. Contoh, kerja di kantor tentulah mengharapkan gaji, naik jabatan, atau bonus. Sehingga hal ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi seseorang. Dan dapat kita temukan di dunia ini orang yang melayani dengan berjerih lelah mengikuti Kristus. Tentulah Tuhan juga siapkan upahnya. Apa upah yang disiapkan oleh Kristus kepada orang percaya yang melayani dia dengan segenap hati? Ada dua upah yang dapat saya katakan melalui ayat ini, yakni yang pertama, mendapatkan kelimpahan berkat jasmani. Saudaraku, ini bukan sukses teologi ya. Tetapi dalam ayat 30a, Alkitab menjamin bahwa orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Artinya bahwa ini janji Tuhan bahwa kita pasti diberkati. Kita diberkati dengan berkat jasmani, yang penting melayani dengan sungguh-sungguh dalam mengiring dia. Mata hati kita, arah pikiran kita, tujuan kita, pusat pelayanan kita, pusat apa saja yang kita kerjakan adalah hal kerajaan surga. Karena kalau itu menjadi pusatnya, maka Tuhan berjanji pada masa ini juga akan menerima 100 kali lipat. Maksudnya bahwa berkat jasmani akan mengiringi apa yang kita kerjakan. Sehingga anak Tuhan yang benar tidak mungkin melarat. Sekali lagi, anak Tuhan yang melarat tidak mungkin melarat. Karena ada janji pemeliharaan Allah secara jasmani. Daud membuat survei dalam Mazmur 27 ayat 25. Berkata bahwa dahulu aku muda, sampai aku tua, aku tidak pernah melihat anak cucu orang percaya meminta-minta roti. Jaminan penyertaan Tuhan, jaminan berkat Tuhan, jaminan kelimpahan di dalam Tuhan bagi orang yang setia, itu sudah pasti. Kalau Bapak di dunia saja tahu memberikan yang terbaik, bos di dunia ini saja tahu karyawan yang bekerja dengan baik diberikan bonus, apakah lagi Bapak di surga? Artinya bahwa kita tidak diberikan suatu masalah di mana kita akan menjadi peminta-minta. Atau kita tidak diperhadapkan dengan persoalan kita kekurangan A, kekurangan B, sampai kita menjadi pengemis. Tetapi jika pelayanan kita benar, hati kita benar, tujuan pelayanan kita benar, yaitu berarah pada kerajaan surga, maka Tuhan jamin kelimpahan jasmani akan mengikuti berkat-berkatnya. Yang kedua, upah mengikuti Yesus, yaitu mendapatkan hidup yang kekal. Ayat ke-30b berkata, akan menerima hidup yang kekal. Paulus menulis begini, apa saja yang kita kerjakan, kerjakanlah itu untuk Tuhan. Artinya bahwa mindset kita tentang pelayanan, tentang pekerjaan dalam dunia profesi apapun, entah itu saudara, seorang karyawan, seorang guru, seorang dosen di dunia sekuler, atau seorang pedagang, mindset kita adalah mindset kerajaan Allah. Kita tidak menipu untuk mendapatkan untung di dalam berdagang. Timbangan kita kurangi, timbangan kita tambahkan supaya cepat penuh, cepat 1 kilo, 2 kilo, dan seterusnya. Artinya bahwa kita bekerja dengan apa adanya. Kita bekerja dengan tulus, maka Tuhan berkata, kita menerima upah kekal di surga.
Apa yang kita kerjakan harus bernilai investasi kekal. Mengubah yang jasmani, mengubah yang materi, mengubah yang fana ini harus menjadi bernilai kekekalan. Karena Tuhan berjanji yang ditaburkan sekarang ini akan dituai di sorga. Yang dikerjakan sekarang ini akan diterima di sorga. Artinya bahwa kalau kita mengerti dampak dari sebuah pekerjaan, profesi, tanggung jawab kepada kita, maka kita akan berkata, apapun yang kita kerjakan harus memiliki nilai kekekalan bagi kerajaan surga. Untuk itu jangan mengerjakan sesuatu agar manusia disenangkan. Tetapi kerjakan segala sesuatu agar Tuhan disenangkan. Persepsi ini yang harus ada. Mindset ini, pola pikir ini, ideologi rohani ini yang harus kita miliki. Jangan mengerjakan sesuatu agar manusia disenangkan, tetapi kerjakanlah segala sesuatu agar Tuhan disenangkan. Untuk itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, orang percaya pasti dipelihara Tuhan. Orang percaya pasti dicukupkan kebutuhan berkat jasmaninya. Karena Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Survei Daud tadi sudah membuktikan bahwa tidak pernah berkekurangan keturunan. Ibu bapak yang beriman, maka anak-anaknya pun akan merasakan berkat yang berlipat kali ganda dari keturunan per keturunan. Orang mengikuti Yesus dengan setia, maka akan memperoleh upah kekal di surga. Karena mindsetnya adalah bukan dunia ini menjadi sentral apa yang dia kerjakan, tapi apa yang dikerjakan di sini harus bermuara kekekalan pada kerajaan surga. Oleh sebab itu, pesan hari ini, jangan mati-matian mencari sesuatu yang tidak dibawa mati, tetapi carilah sesuatu yang bernilai abadi. Mari kita melayani dengan kekuatan dan roh Allah, supaya apa yang kita kerjakan itu, kita mengintrospeksi diri kita, bahwa apa yang saya kerjakan harus bernilai kekal, Tuhan disenangkan. Amin.